Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema fasilitasi para peneliti di seluruh dunia, Udinus siap gelar Icemantic 2022. Telah hadir bersama saya Ketua Panitia Icemantic 2022, Dr. Farik Alzami, MKom. Selamat siang Pak Farik. Siang Mbak Nadia. Pak Farik, gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, cuma agak ngantuk sedikit ya. Oke, Cuacanya mendukung ya, Oke, cuacanya mendukung ini. Ya. Ada angin sepoi-sepoi gitu Ada ya Pak? angin sepoi-sepoi ini ya. Baik, kalau Pak Farik ini kesibukan lainnya nih, selain mempersiapkan Icemantic 2022 ini apa Pak? Oh ya, kesibukannya mengajar di ini ya, Fakultas Ilmu Komputer, ya, terutama di Prodi SI sama di Teknik Informatika. Seperti itu. Sibuk banget ya Pak kayaknya Pak? Ini iya, sibuknya lagi Icemantic ya iya, Pak ya, sibuknya karena lagi udah Icemantic. mendekati gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, kemudian juga telah hadir bersama saya tim reviewer Icemantic 2022, Dr. Ricardus Anggi Pramunendar. Selamat siang Pak Anggi. Selamat siang. Kalau Pak Anggi kabarnya hari ini gimana Pak? Sama Pak? Ya sama, ini cuacanya juga Cuacanya mendukung ini. ya. Oke, kalau Pak Anggi sendiri kesibukannya apa nih Pak selain mereview gitu? Karena reviewer ya Pak ya. Ya sebenarnya sama seperti Pak Farih ini, cuman ada tambahan tugas juga untuk mencari mahasiswa. Oke, di PMB ya Pak ya? Iya, di PMB. Di PMB, oke. Baik, ini kan kegiatan Icemantic ini kan menjadi ajang berkumpulnya para peneliti seperti itu ya. Ini bisa dijelaskan nih Pak Farik, apa itu Icemantic yang diadakan oleh Udinus ini sebenarnya? Mungkin ada teman-teman di sana yang masih kepo gitu, apa itu Icemantic gitu Pak? Oke, terima kasih. Ya, jadi Icemantic itu, ya kita ngomongnya Icemantic 2022, itu adalah konferensi internasional yang di bawah naungannya IEEE. Ya, jadi kita minta izin ke IEEE Indonesia untuk mengadakan konferensi internasional. Ya, sekarang agak susah Mbak nyari apa namanya izinnya ya, karena kan untuk kualitas dan lain-lain. Ya, alhamdulillah tahun ini kita masih dipercaya buat menyelenggarakan konferensi Icemantic ya internasional, dan apa namanya tujuannya ya nanti kalau paper-paper itu pada masuk dan lolos terseleksi, nanti kita akan ini ya, kita akan submit ke IEEE Explore ya untuk kemungkinan akan dipublish atau tidak. Kemungkinannya dari IEEE Explore akan memilih lagi ya yang akan dipubliskan yang mana. Dipublish yang mana gitu ya. Gitu, ya. Itu luar biasa loh, ini masih dipercaya gitu ya Pak Iya, ya. Padahal alhamdulillah. sekarang semakin susah gitu ya. Iya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong Icemantic 2022 ini kapan Bapak diadakannya? Ya, diadakannya ini tanggal 17 dan sampai 18 September ya 2022. Rencananya ya kita full online dulu ya, karena kemarin itu kita masih khawatir ya ini masih pandemi nggak sih ya? Masih naik turun Masih gitu naik ya turun Pak ya, kan, tiba-tiba nanti naik lagi Ya, gitu. jaga-jaga itu kan, dan ya sementara ini kita full daring dulu. Kalau insya Allah tahun depan kita masih dipercaya, ya nanti ada hybrid. Seperti itu. Hybrid itu berarti ada yang luring sama ada yang daring. Ada yang daring gitu ya. Kalau dari Pak Anggi sendiri nih harapannya sebenarnya pengennya gimana nih Pak? Daring atau full offline gitu atau hybrid? Ya dari saya sendiri lebih suka untuk langsung. Langsung ya Pak ya, lebih seru ya Pak ya. Iya. Apalagi bisa kalau Lebih langsung menarik. dulu Icemantic menarik, terus ada jalan-jalan keliling Semarangnya gitu ya, mengenalkan kota Semarang gitu ya kepada seluruh peneliti pastinya gitu. Iya. Oke, ini kan Pak Anggi ini kan sebagai reviewer nih Pak. Ini sebenarnya tugas dari reviewer nih di kegiatan Icemantic 2022 ini apa sih Pak Anggi gitu? Ya kami sebagai reviewer kan bertugas untuk mengecek ya, apakah layak atau tidak, itu pantas atau tidak sebuah paper masuk gitu. Oke, nah ini total reviewernya nih pasti banyak ya Pak ya? Ada berapa nih Pak di tahun 2022 ini? Sebenarnya ada ratusan, cuman yang mungkin sekarang masih aktif masih 70-an lah, 70-an ya? gitu. Jadi mungkin banyak kegiatan sehingga tidak bisa mereview untuk setiap yang kami berikan. Oke, tapi cukup banyak ya Pak, ada 70-an lah, 70 hampir ke 80 ya. Nah ini ngomong-ngomong nih Pak, reviewernya nih yang terlibat siapa aja gitu selain Pak Anggi? Ada banyak sebenarnya dari Nggak perlu nyebutin 76 ya Pak ya, nanti nggak selesai. dari Udinus sendiri itu hanya beberapa, jadi dari beberapa kawan-kawan rekan dosen yang dari lulusan dari luar maupun yang sudah doktor itu semuanya kami beri
kesempatan untuk mereview. Oke, jadi ini reviewernya ini dari Udinus dan juga luar Udinus. Iya, seperti itu? paling banyak luar Udinus. Paling banyak luar Udinus. Oke, kalau persentasenya nih antara Udinus dan yang luar Udinus tuh kira-kira berapa persen? Mungkin kalau persentasenya mungkin untuk Udinus sendiri antara 20 sampai 30, selain itu lebih banyak yang di luar. Oke, baik. Jadi lebih banyak yang di luar gitu ya. Tapi yang di Udinus pastinya 20-30% bukan Pak Anggi sendiri ya? Ya bukan. Atau mau Pak Anggi sendiri, Pak? Malah saya jarang pegang, saya hanya memutuskan. Oke, Pak Anggi yang memutuskan ya. Oke, baik. Jadi kalau tugas mereview tadi, mereview gitu ya Pak ya? Mereview dari para penelitinya gitu? Oke. Hanya mereview atau apa lagi Pak nih? Menentukan juga nggak sih Pak? Menentukan ya siapa yang lolos, siapa enggak juga berarti ya Pak ya? Ya, kami bertugas menentukan untuk siapa yang lolos, apakah sesuai apa tidak. Jadi sebelum kami kirim ke reviewer, kami lihat dulu apakah sesuai dengan tema kita. Oke, jadi tidak sesimpel itu tugasnya ya Pak? Nggak cuma ngelihat aja gitu ya Pak ya, tapi menelaah dan meneliti. Iya, jadi apakah sesuai dengan tema yang kami usung saat ini. Oke, baik. Jadi sesuai dengan tema yang diusung saat ini. Nih ngomong-ngomong tema nih, temanya apa Pak ini tahun ini? Ya, temanya ini adalah teknologi 4.0 ya, apa namanya, smart ecosystem untuk digital business. Oke, digital bisnis ya. Iya, betul. Apalagi yang sedang menjamur gitu ya Pak ya, sekarang digital bisnis. Tapi Udinus ini memang kalau bikin acara dan lain-lain tuh pokoknya sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Iya, betul. Sesuai banget gitu ya. Harus ya Pak ya. Karena IT. Harus Mbak soalnya. Harus gitu. Oke, baik. Sebenarnya nih Pak Farid, apa sih pentingnya nih kegiatan iSemantic ini nih bagi para peneliti dan bagi ilmu pengetahuan sendiri gitu? Ya, kalau kita boleh cerita, jadi pengertian conference itu kan ajang kumpul-kumpul ya Pak ya. Jadi ajang kumpul-kumpul, jadi misalkan saya sama Pak Anggi ini punya hasil penelitian, ya saya ingin menunjukkan ke teman-teman ya untuk ini saya punya hasil penelitian nih, kita mau tanya ke reviewer ya, penelitian kita tuh sebenarnya layak nggak sih kalau dikonsumsi oleh publik ya, apakah ini bisa membangkitkan, dipublish gitu juga ya akhirnya kita kirim dulu ya ke conference ya. Kalau saat ini kita Semantic misalkan, terus nanti kan reviewer akan ngecek oh ini ada yang kurang nih, dapat masukan kan. Kita dapat masukan apa yang harus diperbaiki, kemudian nanti juga ngomongin ini topikmu bagus, nanti kalau kamu ke depan nambah ini gimana gitu kan. Nah akhirnya kan nanti kita revisi nih hasil penelitian kita, ditulis ya dalam bentuk manuskrip ya atau paper seperti itu, kemudian kita publish ya. Harapannya nanti dari tim reviewer akan mengecek dari poin-poin reviewer ini sudah layak untuk dipublish ya. Jadi kan ada novelty ya, ada keterbaruan, ada relevannya itu dengan topik yang kita diusung gitu ya. Ya, dijelaskan sama Pak Anggi tadi. Kemudian ada ini kontribusi ke masyarakat itu kira-kira besar enggak sih seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak ya, cuma saya ingatnya relevan, novelty sama tadi kontribusinya iya, seperti itu. Kemudian dari segi bahasa, cara penyampaiannya mudah dipahami enggak? Nah, kalau misalkan harus mudah dipahami. Iya, harus mudah dipahami. Kalau bahasa yang paham peneliti sendiri kan enggak. Ya percuma ya Pak ya, karena konsumsinya untuk publik gitu ya. Makanya kadang-kadang itu ada reviewer yang nulis ini bahasanya kok kacau, mungkin maksudnya kayak gini ya, seperti itu. Nah, tapi memang reviewer itu kan tugasnya banyak ya. Ada juga yang jadi guru besar di tempat lain atau profesor di tempat lain kan, mungkin pas kalau bahasa Jawanya kan delalah ya, tiba-tiba ada kerjaan lain mungkin nggak bisa sekompleks itu untuk memberikan masukan. Tapi paling enggak itu harapan kita kalau kita dapat reviewer, kan dapat masukan bagus, nanti kita publish sehingga impact-nya akan besar nih. Dari universitas sendiri ya, misalkan kalau kami dari Udinus semakin banyak paper yang keluar ya ke luar seperti itu akan meningkatkan prestasi dari Udinus sendiri ya, gitu ya. Prestasi dari kampus itu sendiri, kampus peneliti. Kemudian yang kedua ini jadi ide ya buat yang baca. Ternyata bisa kayak gini. Kalau saya terapkan jadi di tempat lain. pengetahuan juga ya Pak ya. Kalau saya terapkan di tempat sini bagaimana? Nah, karena dalam konferensi internasional itu harus pakai bahasa Inggris ya, Mbak. Jadi otomatis yang baca kan yang bisa bahasa Inggris ya, nggak cuma bahasa Indonesia. Betul. Kalau konferensi bahasa Indonesia itu kan yang bisa baca orang Indonesia. Sementara kalau bener. kita konferensi bahasa Inggris, jadinya kan bahasa Inggris. Jadi
insya Allah ya orang-orang dari luar itu kan juga akan baca, kemudian ini kok penelitiannya bagus, kemudian akan ditelepon atau di email seperti itu ya, penelitiannya kok mirip-mirip, oh kita boleh kerjasama enggak sih? Ya itu yang pernah dilakukan ini ya Pak Anggi sendiri ya. Pak Anggi sendiri pernah ya, Iya, pernah makanya itu. sekarang menjadi reviewer gitu ya. Iya, ini Pak Anggi ini penelitiannya banyak ini Pak, karena sering mengeluarkan paper kan, akhirnya banyak yang menghubungi, yuk neliti bareng-bareng seperti itu. Luar biasa. Ya, memang nih. tujuannya untuk itu. Nah, nanti kalau setelah acara gitu kan, setelah acara itu kan kita kayak kumpul-kumpul ya, entah nanti ya bentuknya dalam Zoom atau nanti bentuknya kita full ini ya luring ya, ketemu itu nanti bisa saling tukar kartu nama atau lain-lain nanti. Nah, itu jadi nambah. kelebihan kalau ketemu. Kelebihannya kalau ketemu, makanya pengen ketemu gitu ya Pak ya. Iya. Semoga Tahun tahun depan depan, lah ya, iya. bisa lah ya, nggak usah hybrid tapi bisa langsung full offline gitu ya Pak ya. Iya, Oke baik Pak, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.